Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriliani dengan NIM 210103040106 dari jurusan Psikologi Islam B21. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS usul fikih. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu bayan at-takrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Jadi hadis tersebut mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya, bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi dari Al-Quran. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, jadi hadis di atas itu menafsirkan dari surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya ada bayan at-tashri, yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Karena biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada bayan nasakh, yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini tuh menasakh surat Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berisikan, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Nomor 2, penerapan metode ijma di zaman sekarang pada persoalan hukum yang muncul di masyarakat bisa menggunakan fasilitas media untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia melalui teknologi media internet dengan menggunakan akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga segala persoalan dapat disebarkan melalui akun-akun media tersebut. Yang ketiga yaitu taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan. Sedangkan nasakh mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Terus yang B, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli, sedangkan nasakh hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Yang C, taksis tidak berlaku pada perintah amar yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan, sedangkan nasakh bisa dilakukan dalam suatu kasus seperti itu. Yang D, lafaz yang umum tetaplah sesuai keumumannya walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang dinasakh tidak berlaku lagi. Yang E,
Dibolehkan mentaksis lafaz yang qat'i dengan kias hadis ahad dan dalil-dalil syarak lainnya. Pendapat ini tuh masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan dalam nasakh tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qat'i kecuali dengan lafaz yang qat'i pula. Taksis menunjukkan bahwa makna yang keluar dari lafaz bukan menggunakan makna yang berharga sejak awal. Sementara nasakh menunjukkan bahwa mansukh merupakan makna yang sejak awal. Selanjutnya nomor 4, perbedaan istihsan dengan kias adalah kias menyamakan kasus yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan nas atau ijma dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas atau ijma. Di sini terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan dengan ilat. Istihsan adalah berpindah dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, seperti berpindah dari nas umum atau qiyas kepada nas khusus. Atau kepada qiyas kafi karena adanya kemaslahatan yang hendak direalisasikan atau mafsadah, kerusakan yang ingin dihindarkan. Sedangkan maslahah mursalah adalah penetapan hukum yang semata-mata itu didasarkan pada pertimbangan mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kerusakan serta tidak memiliki dasar dari nas. Yang terakhir yaitu nomor 5. Jadi di era zaman yang sudah maju sekarang pasti kita akan menjumpai berbagai macam pendapat. Nah, baik yang baik maupun yang bertentangan. Ketika permasalahan tersebut harus dipecahkan, kita dapat mengaplikasikan ilmu usul fikih yang pernah kita pelajari. Jadi dengan begitu masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan berprinsip pada ajaran agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo 1, 2, 3. Ya,